Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anita dengan NIM 1902405018. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan soal dan jawaban UTS dari mata kuliah Strategi Kebijakan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marlina Bakri, MPD. Langsung saja saya akan masuk ke soal pertama, yaitu jelaskan pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan manajemen strategi berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan, dan kebijakan. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Nomor 2, sebutkan 3 manfaat rencana strategi, yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan, proses perusahaan dan implementasi rencana strategi harus melibatkan karyawan, karena yang terlibat dalam operasi sehari-hari dan dapat memberikan pandangan unik tentang perusahaan. 2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, perusahaan akan memeriksa dan menganalisis bisnis secara keseluruhan. 3. Menetapkan arah bisnis dan membina bisnis proaktif. Pada akhir proses perencanaan strategis, perusahaan harus memiliki arah yang jelas di mana bisnis akan berjalan di masa depan. Nomor 3. Sebutkan tujuan manajemen strategi. 1. Memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. 2. Membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. 3. Membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. 4. Mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. 5. Membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. 6. Meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. 7. Berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Nomor 4. Apakah yang dimaksud strategi dan mengapa setiap perusahaan perlu menerapkan suatu strategi? Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi, kompeten yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnis agar dapat mendapat daya saing tertinggi dan memperoleh laba tertinggi. Nomor 5. Apa yang dimaksud implementasi? Implementasi adalah sebuah misi atau rencana tindakan sebuah organisasi yang harus dijalankan agar tercapainya sebuah visi. Nomor 6. Apa visi dan misi unsur-unsur strategi manajemen? Perencanaan strategi dan unsur-unsur yang terdiri dari visi, misi, tujuan, dan strategi utama organisasi. Setiap organisasi mempunyai tujuan dan alasan yang unik untuk keberadaannya. Ada 4 proses perusahaan visi, yaitu tentukan rentang waktu dan lingkungan analisis secara tepat. 2. Identifikasi tren sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang akan mempengaruhi masa depan. 3. Identifikasi kondisi persaingan. 4. Evaluasi sumber daya dan kapabilitas internal. Nomor 7.
Jelaskan secara lengkap apa yang disebut dengan proses manajemen strategi. Uraikan dengan menggunakan contoh bisnis yang saudara buat. Proses manajemen strategi adalah mengamati lingkungan dan bisnis saya di bidang clothing, yaitu menganalisis persaingan bisnis saya apa saja dan membuat strategi agar bisnis clothing saya bisa bersaing dengan clothing lainnya. Setelah saya membuat strategi bisnis, saya langsung menerapkan ke bisnis clothing saya langsung. Saya akan melihat perkembangan dan kemauan untuk dievaluasi hasilnya, yang mana ada kekurangan dari bisnis clothing saya. Nomor 8. Apa yang dimaksud dengan keputusan strategik? Keputusan strategik merupakan tanggung jawab pemimpin perusahaan untuk menjadikan visi misi berjalan dengan baik pada perusahaan. Selanjutnya dirinci dalam strategic plan dan rencana personal. Nomor 9. Sebutkan 3 hal yang mencakup evaluasi strategik dan mengapa evaluasi strategik sangat diperlukan, yaitu mereview faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar bagi strategik yang sedang berlangsung. 2. Mengukur kinerja yang telah dilakukan. 3. Mengambil berbagai tindakan kepribadian. Nomor 10. Apakah manajemen strategik yang baik merupakan satu-satunya faktor terbesar kesuksesan? Yaitu manajemen strategik yang baik bukan merupakan satu-satunya faktor terbesar kesuksesan perusahaan. Ada beberapa faktor, yaitu 1. Selalu lihat kesempatan inovasi. 2. Memiliki rencana bisnis. 3. Tingkatkan kualitas. 4. Manajemen produksi dengan biaya rendah. 5. Strategi pemasaran. 6. Memperhatikan konsumen. 7. Laporan keuangan. Baik, itulah tadi soal dan jawaban UTS dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.